Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Miftahul Numarul Haq dengan nomor induk mahasiswa 2022028 sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan studi kasus kami yang beranggotakan 1. Miftahul Numarul Haq dengan NIM 2022028 dengan studi kasus pabrik rokok. 2. Fajar Izzat Rafiuddin NIM 2022053 dengan studi kasus Masjid Jami Pandaan. 3. Muhammad Al-Fatih Abu Bakar NIM 2022013 dengan studi kasus Rumah Adat Sasadu. 4. Nurgina Akifah NIM 2022011 dengan studi kasus Rumah Panggung Uma Lengge. Dosen pembimbing kami adalah Insinyur Bapak Budi Fatoni, MTA. Kami dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang, tahun pembelajaran 2020-2021. Dan ini adalah hasil dari studi kasus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Numarul Haq dengan nomor induk mahasiswa 2022028. Pagi ini saya akan menuju ke lokasi studi kasus saya yang berada di tengah-tengah kecamatan. Saya sengaja untuk berangkat lebih pagi dikarenakan untuk menghindari kerumunan seperti kemacetan yang mungkin saja bisa terjadi karena lokasi studi kasus saya adalah di pabrik di mana tempat itu jika sudah masuk jam bekerja maka lokasi akan sangat-sangat ramai. Jadi saya akan berangkat lebih pagi. Mari. Selamat pagi. Sekarang saya berada di lokasi dari studi kasus saya. Saya mohon maaf hanya bisa berada di sini untuk menjauhi kerumunan dan kebutuhan social distancing. Karena sebelumnya ada berita bahwa terdapat beberapa karyawan buruh dari pabrik ini yang positif COVID. Lebih dari 12 orang dan diharuskan untuk isolasi. Jadi, untuk kebutuhan social distancing, saya hanya bisa berada di sini. Sekali lagi, mohon maaf. Lokasinya tepat berada di tengah Kecamatan Kepanjen, dekat dengan lapangan Kepanjen, yaitu pabrik rokok Gudang Baru. Mengangkat unsur kebutuhan yang menjadi penyebab berdirinya pabrik ini, studi kasus ini mengenai kebutuhan masyarakat, yaitu masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan pabrik ini menjadi solusi bagi masyarakat sekitar, khususnya domestik, untuk memenuhi kebutuhannya. Dari segi bangunan, sebenarnya bangunan ini adalah bangunan yang tua, yang sudah sangat lama. Bahkan telah ada semenjak saya masih berada di sekolah dasar, sekitar beberapa tahun yang lalu. Yang berarti bangunan ini memiliki struktur arsitektural yang sangat bagus dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat menopang dengan baik dan memberikan rasa aman bagi para pekerja buruh. Pabrik ini membuka cabang sekitar 300 meter ke utara
yang artinya pabrik dan cabangnya ini memberikan lapangan pekerjaan sehingga memenuhi faktor kebutuhan bagi masyarakat sekitar, yaitu yang menjadi topik dari studi kasus saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Izzat Rafiuddin dengan NIM 2022053. Saya di sini akan memperlihatkan tentang materi yang sebelumnya saya bahas, yaitu firmitas atau teknologi di daerah saya, tentang masjid yang menggunakan kaca sebagai kubahnya. Akan saya perlihatkan sekarang. Masjid ini terletak di Pandaan, Jawa Timur, tepatnya di Jalan R.A. Kartini. Masjid ini sudah berdiri sejak lama dan tahun 2019 kemarin mulai direnovasi lagi, direnovasi total dan masih dalam proses pembangunan sampai sekarang. Masjid ini menggunakan petisi sebagai rangka kubahnya dan memakai kaca hitam bergelas berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih Abu Bakar dengan NIM 2022013. Saya berasal dari jurusan Arsitektur ITN Malang. Saya akan membahas pengaruh kebudayaan terhadap arsitektur. Dalam tugas pengantar arsitektur, dosen pengampu Budi Fatoni. Ini adalah rumah adat Sasadu, bangunan dengan konstruksi segi 8 menggunakan tiang kayu mufasa sebagai bentuk rangka bangunan. Keunikan bangunan ini adalah tidak menggunakan paku besi, namun menggunakan tali gumutu atau ijuk untuk mengikat tiang-tiang dari rangka bangunan ini. Bentuk pelana dengan bahan dasar daun rumbia sebagai bahan untuk membuat atap dari bangunan ini. Alas dari bangunan ini masih menggunakan tanah. Mayoritas dari masyarakat Maluku yang tinggal di pesisir berpengaruh terhadap ukiran-ukiran yang ada pada bangunan ini. Ukiran-ukiran pada bangunan ini terdapat banyak ukiran-ukiran yang bercorak-bercorak perahu kapal. Hal ini dikarenakan masyarakat Maluku yang kebanyakan adalah berprofesi sebagai nelayan. Berikut contoh-contoh ukiran yang ada pada bangunan adat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurgina Akifah. Saya akan menjelaskan studi kasus dari daerah saya, yaitu Umalengge. Contoh studi kasus iklim yang mempengaruhi arsitektur dari daerah saya adalah penggunaan rumah panggung, yang di daerah saya disebut dengan Umalengge. Struktur bangunan Umalengge disesuaikan dengan iklim yang berada di daerah pegunungan, yang umumnya bercurah hujan sangat tinggi, sehingga bentuk atapnya lancip dan sangat curam. Memiliki tinggi sekitar 5-7 meter. Umalengge terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk menerima tamu dan kegiatan upacara adat. Lantai kedua berfungsi sebagai tempat tidur sekaligus dapur. Sedangkan lantai ketiga digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti padi, palawija, dan umbi-umbian. Sehingga untuk menjaga kelembaban dan sirkulasi udara, terdapat beberapa ventilasi yang berada di bagian depan dan belakang bangunan. Menaikkan elevasi juga untuk menghindari serangan binatang buas dan genangan air di kala hujan. Daerah Bima juga termasuk daerah yang rawan gempa, sehingga sistem struktur konstruksi bangunan dibuat tidak kaku, sehingga menggunakan pasak dari kayu ulin yang sifatnya elastis, atau tidak menggunakan pasak dari besi atau baja. Serta penyambungan dibuat tidak kaku, termasuk fondasinya memakai fondasi umpak dari batu untuk menopang tiang utama. Ya, itu tadi adalah hasil dari kami datang ke lokasi dan membacakan studi kasus kami. Terima kasih dan sampai jumpa.